Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya sedikit sebelumnya saya akan bersaksi. Pujian yang baru dinyanyikan tadi, Tuhan selalu menolongku. Saya kalau menyanyikan lagu ini pasti saya harus menitikan air mata, karena ini lagu yang pada waktu Mama menjelang kepergian Mama, berada di rumah sakit, tidak ada orang yang bisa menjaga karena memang alasan corona waktu itu, rapid test dan lain-lain, hanya saya yang memungkinkan, sehingga puji Tuhan cukup banyak waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi saya untuk mendampingi Mama dalam selama masa Mama di rumah sakit. Dan saya tidak punya kalimat lain untuk Mama selain saya selalu putar lagu ini. Tuhan selalu menolongku. Kadangkala di dalam saya putar lagu ini dan saya taruh di samping tempat tidur pas di kepala Mama. Itu memang Mama kan kondisinya sudah tidak ada respon waktu itu. Jadi tapi saya iman bahwa Tuhan memakai lagu ini untuk memberikan ketenangan untuk Mama. Dalam pergumulan itu sebenarnya saya cukup bergumul karena saya pikir bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam kondisi Mama yang sudah saat seperti ini. Kesakitan Mama tidak bisa diungkapkan, hanya ya diam. Selama sakit Mama tidak pernah mengeluh. Diam saja, apapun yang dilakukan terhadap Mama semua diterima. Dan saya pikir bagaimana ya Mama, mungkin apakah dia memikirkan bagaimana pertolongan Tuhan itu dengan keadaannya Mama ketika itu. Tetapi saya coba terus menyatakan itu dengan pujian ini, bahwa di dalam segala keadaan yang sukar sekalipun, bahkan keadaan yang tidak bisa dipahami sekalipun, ada tangan Tuhan yang kuat memberikan pertolongan untuk Mama. Mungkin waktu itu adalah waktu yang terakhir, tetapi pertolongan yang ajaib adalah ketika nanti Mama bertemu dengan Tuhan langsung dan hidup bersama Dia di surga. Sehingga setiap kali pujian ini, pujian yang membuat saya mengenang kembali masa-masa itu, dan sedikit membuat saya pada waktu itu sempat bergumul pertolongan Tuhan, tetapi saya akhirnya meyakini bahwa memang pertolongan Tuhan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi di dalam masa-masa yang kelam sekalipun ada tangan Tuhan yang kuat menopang. Dan ini berkaitan dengan firman Tuhan pagi hari ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kita melanjutkan pembahasan kita tentang dosa-dosa yang dianggap pantas. Dan kita ada di dalam satu topik yang berkaitan dengan dosa-dosa yang dianggap pantas atau sesuatu yang biasa yang memang ada pada semua orang, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu, saya ajak kita buka teks kita dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasal Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Kita baca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara bersama-sama berbalasan dengan saya. Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang genap sampai selesai pada ayat 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kira teks pagi ini adalah berbicara untuk diri saya sendiri dan juga untuk siapapun. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah khawatir. Pendeta khawatir, misionaris khawatir, majelis khawatir, orang lansia khawatir, orang muda khawatir, semua orang khawatir. Dan Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara-saudara, kita perlu firman Tuhan pagi ini untuk mengingatkan saya dan saudara-saudara bahwa kerajaan Allah itu tidak dibangun di atas kekhawatiran umat Tuhan. Justru Allah menjadikan dirinya sebagai raja atas kita untuk tujuan supaya menghilangkan segala kekhawatiran kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saat saya menyiapkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, perkataan Tuhan bahwa Dia tidak ingin saya khawatir, itu sangat memberikan kedamaian bagi saya untuk segala sesuatu yang dilewati. Dan saya pikir bahwa firman Tuhan ini juga, mari saya dan saudara-saudara kita renungkan lebih dalam lagi. Dan kita akan melihat bagaimana perintah Tuhan itu datang kepada saya dan saudara-saudara tentang tidak khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat teks bacaan yang kita baca, sebenarnya pembicaraan tentang hal kekhawatiran ini masih dalam rangkaian tema, yaitu tentang khotbah-khotbah Yesus di bukit yang ditujukan kepada orang-orang dan kepada para murid. Dan salah satu dari tema-tema khotbah Yesus di bukit, yaitu tujuannya Yesus tidak ingin murid-muridnya khawatir. Dan konteks yang lebih dekat lagi dengan teks ini adalah di pasal 6 ayat 24. Untuk masuk ke hal kekhawatiran, Yesus membuka dahulu dengan ayat 24 dari pasal 6. Dikatakan bahwa tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kamu tidak bisa mengabdi kepada mamon, uang. Dan masuk ke dalam teks ini dilanjutkan, dimulai dengan kata karena itu. Dasarnya kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada mamon. Tetapi Tuhan ingin kamu mengabdi hanya kepada, ya harusnya kepada satu Tuhan Allah yang hidup, yang adalah raja di atas segala raja.
Karena itu dalam pengabdianmu kepada Allah, maka dilanjutkan dengan hal kekhawatiran. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dalam teks ini dari ayat 25 sampai ayat 34, di situ kita akan menemukan dua bagian yang jelas sekali. Yang pertama tentang poin-poin utama yang Yesus sedang bicara dari teks ini. Sekali lagi mari kita lihat Alkitab kita, ada 5 poin utama yang Yesus bicarakan dari teks ini, yaitu di ayat yang pertama di ayat 25a. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, poin kedua adalah janganlah khawatir pula di ayat 25b, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Lalu poin yang ketiga di ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lalu poin yang keempat ada di ayat 31, yaitu sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata bla 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 bla. Lalu poin yang kelima, poin utama yang kelima dari teks ini ada di ayat yang paling terakhir yaitu 34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini yang merupakan poin utama dari pembahasan Yesus tentang kekhawatiran, ini harusnya akan selalu terngiang-ngiang 5 kali, ditekankan secara berulang-ulang di dalam teks ini. Kalau kita bicara 1 kali, oke, tapi kalau kita bicara sesuatu yang sama, ulang-ulang, itu berarti memang ada sesuatu yang poin penekanan yang penting di situ. Dan inilah yang Yesus tekankan untuk saya dan saudara-saudara, yang diulang-ulang sampai 5 kali, dan ini harusnya membuat ini terngiang-ngiang di telinga saya dan saudara-saudara. Sejak kita bangun pagi, Yesus tidak ingin saya khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 5 poin utama ini, dalam struktur teks ini, ini 5 poin utama. Lalu kita dapati ada 8 argumen yang menguatkan, yang mendukung dari 5 poin utama ini. Dan 8 argumen ini adalah 8 alasan kenapa Tuhan bilang saya dan saudara-saudara tidak boleh khawatir. 8 argumen ini adalah yang kita akan temukan di teks ini adalah berbicara tentang alasan mengapa saya dan saudara-saudara tidak boleh khawatir. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat alasannya di ayat 25. Mengapa saya dan saudara-saudara, argumennya mengapa saya dan saudara-saudara tidak boleh khawatir? Karena hidup itu lebih penting dari makanan dan hidup itu lebih penting dari pakaian. Mengapa? Hidup itu lebih penting dari makanan, hidup itu lebih penting dari pakaian. Oleh sebab itu kita jangan khawatir. Apa artinya ayat ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau renungkan, mengapa sih kita itu cenderung untuk khawatir tentang makanan dan pakaian? Ada beberapa hal yang bisa menjadi pendukung mengapa kita cenderung khawatir tentang makanan, mengapa kita cenderung khawatir tentang pakaian. Ada 3 hal, karena ada 3 hal yang akan hilang jika kita tidak punya makanan, jika kita tidak punya pakaian. Apa 3 hal itu? Yang pertama, kita akan kehilangan perasaan atau rasa senang atau kenikmatan dalam hidup karena pasti makanan itu enak. Bapak Ibu coba kalau kita ingat kembali,
Semua aktivitas yang paling sering dilakukan adalah apa? Ya soal makan. 3 kali sehari bahkan ditambah dengan makanan tambahan, cemilan dan lain-lain. Kumpul nggak kumpul pasti makan. Hidup kita ini aktivitas yang paling sering kita lakukan adalah bicara soal makanan. Dan itulah kenikmatan hidup. Orang jarang loh ada orang kumpul di dalam satu percakapan dan lain-lain tanpa ada makanan. Itu hampir jarang. Karena kenikmatan hidup, kesenangan hidup salah satunya dengan hal itu. Sehingga mengapa kita kadangkala khawatir tentang makanan dan pakaian. Salah satu kehilangan kesenangan. Lalu yang kedua, kita akan kehilangan pujian dan respon atau kekaguman dari manusia lainnya jika kita tidak punya pakaian yang bagus. Sekarang itu pakaian bukan hanya sekedar untuk menutupi tubuh, tapi pakaian itu berdasarkan merek. Ya, tuntutan, persaingan dan lain-lain membuat orang melihat pakaian bukan hanya sekedar memang harus menutupi tubuh, tetapi sampai kepada tuntutan supaya dipuji, mendapatkan respon yang baik terhadap pakaian yang bagus. Kita takut kehilangan respon-respon ini sehingga kadangkala khawatir, saya mau pakai baju apa? Padahal udah bajunya segudang di lemari, masih bingung, masih perlu cari baru lagi. Saya ingat bapak saya dulu, kamu tuh di rumah kalau kita, karena kami semua anak perempuan banyak, 4 orang. Kalau tidak mampu cuci pakaian, tidak usah beli pakaian, pakai saja itu, pakaianmu tuh cukup 1-2 potong, tidak usah banyak-banyak buat susah cuci pakaian. Bisa apa ya, hal yang sekecil ini, sepele ini ya, tapi sekarang kita lihat bahwa orang berpakaian bukan masalah lagi menutupi tubuh, tapi takut akan kehilangan pujian, takut akan kehilangan respon, kekaguman karena tidak punya baju yang bagus menurut standar orang pada masa sekarang. Lalu yang ketiga, kita akan kehilangan umur panjang karena kita tidak punya makanan, kita tidak terlindungi tubuh kita dari dingin atau dari panas, sehingga dalam hal ini takut tidak umur panjang, menimbulkan kekhawatiran terhadap makanan dan pakaian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita itu tidak ingin kehilangan kesenangan fisik atau pujian dari manusia lainnya. Kita tidak ingin kehilangan umur panjang. Kalau kita berikan ucapan selamat ulang tahun, gak pernah orang bilang selamat umur pendek. Pasti doanya juga gitu kan. Gak ada orang yang bilang doakan cepat mati, enggak juga. Doakan semoga panjang umur. Dan itu sesuatu yang memang secara tidak langsung menunjukkan kepada saya dan saudara ada ketakutan, kekhawatiran akan kehilangan hal-hal ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menjawab kepada saya dan saudara-saudara, jika saya dan saudara-saudara diliputi dengan hal-hal ini, maka sebenarnya saya dan saudara-saudara sudah kehilangan keagungan di dalam hidup kita. Saya ingat dulu dosen saya perjanjian baru, kita bahas tentang hal kekhawatiran, dia bilang, orang Kristen gak boleh khawatir kah? Ayo gimana nih, khawatir dosa soalnya. Orang Kristen gak boleh khawatir. Orang Kristen bisa saja khawatir, tapi khawatir itu tidak boleh menguasai dia. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kaitan ini, kenapa saya bilang bahwa kalau kita dipenuhi dengan kekhawatiran akan hal-hal makanan dan pakaian,
maka sebenarnya saya dan saudara-saudara kehilangan hal yang paling dasar dalam hidup kita, yaitu keagungan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau saya bicara tentang keagungan hidup, itu karena hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara-saudara itu tidak diberikan dengan tujuan untuk kenikmatan fisik, untuk kenikmatan soal makanan dan pakaian. Tetapi hidup yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara-saudara adalah untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Bukan menikmati kesenangan fisik, kepuasan kedagingan saya dan saudara-saudara, tapi untuk menikmati Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita itu sudah menikmati kepuasan dalam Tuhan, mau dikasih makan nasi dengan sambal pun gak ada masalah. Dalam perkumpulan gak ada makanan pun gak akan sindir-sindir. Gak dikasih air putih pun sudah mengucap syukur. Karena kita menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, tidak perlu khawatir. Kalau kamu khawatir tentang hal-hal seperti ini, kamu kehilangan keagungan dalam hidupmu. Karena hidupmu diberikan oleh Tuhan bukan hanya untuk sekedar kesenangan fisik, tapi kamu menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Lalu yang berikut, hidup ini tidak diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita itu diterima atau dikagumi atau dipuji oleh manusia lainnya. Tetapi hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan menerima saya dan saudara-saudara, yaitu persetujuan Tuhan atas hidup saya dan saudara-saudara. Ada orang yang karena ingin diterima oleh manusia mengubah dirinya seperti tidak jadi dirinya sendiri. Dia mau seperti bunglon di sini ngikut ekor karena mau diterima oleh manusia. Apa sih artinya hidup kalau mengejar pujian penerimaan manusia tapi akhirnya bukan penerimaan Tuhan? Ini hal yang berikut dan hal yang berikut adalah Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan yang Tuhan kasih untuk saya dan saudara-saudara di bumi ini itu bukan masalah panjang umur, tetapi ini untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan di masa yang akan datang. Apa artinya panjang umur tapi hidup tidak menikmati kepuasan di dalam Tuhan? Apa artinya panjang umur tetapi hidup terus di dalam dosa dan mendukakan hati Tuhan? Tetapi hidup yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara adalah dengan tujuan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar panjang umur, yaitu kita menikmati kekekalan bersama dengan Dia pada masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini bagian yang pertama. Kita tidak harusnya khawatir akan makanan, kita tidak harusnya khawatir akan pakaian, karena semua itu tidak dapat memberikan hal-hal besar dalam hidup kita, yaitu kepuasan di dalam Tuhan, kemurahan Allah yang memelihara kita, dan kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga. Yang kedua, alasan kita tidak khawatir adalah bicara, Tuhan kasih contoh di sini adalah tentang ayat 26, yaitu burung-burung di udara mengandalkan Tuhan. Apa yang saya dan saudara-saudara lihat ketika kalau kita lihat burung itu bukan bicara tentang soal kemalasan dalam hal ini ya. Tapi burung itu mereka menggali cacing, mereka mengambil serangga, mereka membuat rumah atau sarang mereka dengan dedaunan, rumput kering dan lain-lain. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus memberi mereka makan. Yang kita lihat bahwa burung ini memang benar-benar di dalam segala aktivitas mereka, benar-benar mereka hanya hidup
oleh kemurahan Tuhan. Mereka melakukan semua aktivitas mereka seolah-olah bahwa kalau besok matahari terbit, maka Tuhan itu akan tetap menjadi Tuhan yang memelihara mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau burung saja demikian, saya dan saudara itu diberikan kapasitas kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menikmati dan memuliakan Dia dengan iman kita. Burung tidak punya iman, tapi mereka hidup berdasarkan kemurahan Tuhan. Dan memang benar fakta Tuhan bilang dalam Alkitab, Tuhan memelihara burung dengan kesempurnaan kemahakuasaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu khawatir karena dari burung saja kita telah belajar bahwa Tuhan itu bisa diandalkan di dalam segala kemurahannya memelihara saya dan saudara-saudara dengan cara yang ajaib menurut kerelaan kehendaknya. Yang ketiga, alasan kita tidak khawatir adalah kita lihat di ayat 27. Di ayat 27, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Alasan untuk kita tidak khawatir karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Ayat 27 Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ayat ini menunjukkan kepada saya dan saudara-saudara bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah membawa saya dan saudara-saudara keluar dari masalah. Tidak ada gunanya. Apapun alasan yang membuat kita khawatir, itu bisa dipastikan bahwa kekhawatiran tidak pernah akan mengurangi masalah dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang tidak usah khawatir, percuma saja kekhawatiran itu. Lalu alasan yang keempat. Alasan yang keempat kita lihat di ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Tuhan kasih argumen. Perhatikan bunga bakung, tumbuh, tidak bekerja, tidak memintal, akan dalam segala kemegahan Salomo. Kenapa Salomo? Ya, Salomo itu raja yang memang paling luar biasa dalam pemerintahannya. Kekayaannya itu, kemasyurannya itu sangat tersohor pada waktu itu. Tapi Tuhan bilang di dalam segala kemegahan Salomo saja dia tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Bapak Ibu Saudara, alasan kita yang keempat, tidak usah khawatir karena ini menunjukkan bahwa Tuhan itu senang mendandani umatnya. Kali ini kita belajar, tadi kita belajar dari burung, sekarang kita belajar dari bunga bakung. Kita lihat bunga bakung tidak bekerja, tidak memintal, tapi Tuhan hiasi dengan warna dan bentuk yang sangat indah. Padahal mereka itu hidupnya bunga bakung bermekaran berapa lama? Hitungan hari. Sudah layu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, maka setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau Tuhan saja mendandani mendandani bunga bakung yang seindah mungkin, bahkan dalam Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu, apalagi Tuhan bagi kita, Dia mendandani kita dengan segala sesuatu keindahannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang punya keterampilan dan kreativitas yang maha agung. Dan Dia menggunakan kemahakuasaan keagungannya untuk merawat saya dan saudara-saudara dalam hidup kita. Oh, mungkin ada yang bilang, oh tunggu dulu, Tuhan tidak mendandani memelihara saya, Tuhan tidak merawat saya. Kalau Tuhan merawat saya, mengapa saya masih hidup di dalam kemiskinan, kesengsaraan, dan bla bla bla.
Saudara-saudara, dalam hal ini kita perlu hati-hati. Jangan mengukur kesempurnaan Tuhan dengan standar kita yang jelas itu di bawah standar Tuhan. Cara Tuhan memelihara saya dan saudara, cara Tuhan mendandani, menghiasi hidup kita dari hari ke hari di dalam standar kemaha-agungan Dia. Sehingga saya dan saudara-saudara itu hanya selalu ada ucapan syukur. Terima kasih karena pemeliharaannya yang sempurna jauh di bawah standar saya dan saudara-saudara. Yang kelima, alasan kita tidak khawatir adalah di ayat ke-32. Semua itu dicari oleh orang-orang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu di sorga tahu. Alasan yang kelima, argumen kelima tentang jangan khawatir, karena orang-orang kafir itu khawatir. Kita tidak perlu khawatir akan makanan, minuman, pakaian, karena orang-orang bukan Yahudi, orang-orang kafir juga mencari semua ini. Dan Bapa di surga sangat tahu apa yang kita butuhkan. Kekhawatiran kita hidup yang dikuasai dengan kekhawatiran tentang hal-hal yang sementara di dunia ini, itu sama saja dengan menempatkan saya dan saudara tingkat yang sama dengan orang kafir. Ini menunjukkan kalau kekhawatiran begitu menguasai kita, ini menunjukkan bahwa saya dan saudara-saudara tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Kalau kita khawatir itu seolah-olah bahwa Tuhan memang tidak sanggup, maka kita sama dengan orang-orang kafir. Jadi alasan argumen untuk kita tidak khawatir dalam hidup kita adalah karena orang-orang kafir pun hal yang sama mereka alami. Tapi kita tidak khawatir karena kita percaya dalam iman kita Tuhan itu sanggup dan pasti sanggup memelihara saya dan saudara-saudara dengan caranya. Lalu yang keenam, alasan yang keenam, masih di ayatnya yang ke-32. Bapa kita tidak perlu khawatir karena Bapa surgawi mengetahui kebutuhan kita. Saudara-saudara, kekhawatiran itu menunjukkan bahwa saya dan saudara-saudara terlalu dekat dengan dunia dan terlalu jauh dengan Tuhan. Kekhawatiran itu membuat saya dan saudara-saudara terlalu jauh dengan Tuhan dan terlalu dekat dengan dunia. Jangan khawatir karena dunia tidak bisa menawarkan sesuatu yang kekal. Semuanya hanya sifatnya sementara dan habis di dunia ini. Tetapi Bapa di sorga mengetahui, sangat mengetahui kebutuhan kita yang sekarang dan kebutuhan kita yang akan datang bahkan di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bicara tentang khawatir tadi saya sudah bilang di awal. Siapa yang tidak pernah khawatir? Semua orang pernah atau semua orang mengalami kekhawatiran. Tapi poinnya, kekhawatiran tidak boleh menguasai kita. Kenapa? Bapa di surga tahu jelas kebutuhan saya dan saudara-saudara. Bahkan bukan hanya untuk hal yang sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berdoa minta A, Tuhan jawab B, itu bentuk dari cara Tuhan tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita hanya perlu menerima apa yang Dia berikan dengan segala syukur dan iman bahwa Dia paling tahu apa yang benar, sekalipun yang kita minta dan Dia jawab tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita
adalah bapa yang lebih baik dari bapa di dunia ini, dari seorang ayah di dunia ini. Itu Bapa surgawi kita. Suami saya adalah ayah dari 2 orang anak. Dia senang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi pengetahuan dia kurang dari pengetahuan Tuhan, setidaknya dalam 3 hal. Pertama, saat ini ya dia tidak bersama-sama dengan anak-anak. Dia tidak tahu di mana anak-anaknya berada. Bisa saja dia tebak, oh mereka lagi di rumah atau di sekolah, sehat dan semua dalam keadaan aman. Tapi mungkin bisa saja mereka tidak ada di tempat yang dia tebak dan mungkin juga dalam keadaan sakit karena pengetahuannya kurang dari pengetahuan Tuhan. Yang kedua, dia tidak pernah tahu apa yang ada di hati mereka. Pada saat-saat tertentu, dia tidak bisa tahu apa yang mereka alami dan rasakan bahkan dalam kedalaman isi hati mereka. Tidak tahu mungkin mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah dan lain-lain. Tapi Bapa di surga tahu sampai kedalaman hati. Yang ketiga, dia tidak tahu tentang masa depan mereka. Mungkin dia merancang masa depan anak-anak ini. Mungkin hari ini baik, tapi besok ketika mereka mengalami kesedihan dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Bapa duniawi, seorang Bapa di dunia, tidak mengetahui apa saja bisa terjadi esok pada anak-anak mereka. Tapi berbeda dengan Bapa di sorga, dia tahu segalanya tentang saya dan saudara-saudara. Di mana saya dan saudara-saudara berada sekarang, besok, di dalam, di luar, dia tahu dan dia memenuhi setiap kebutuhan kita menurut kerelaan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar dengan iman kita difungsikan. Belajar dengan iman kita untuk mempercayai janji Yesus, dia memenuhi kebutuhan kita menurut kerelaan kehendaknya. Yang alasan yang berikut, argumen yang ketujuh ada di ayat 33. Tetapi carilah dahulu dan lain-lain. Argumen ketiga, kita tidak perlu khawatir karena semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan bilang kita giat melakukan kehendak Allah dan Allah berjanji semuanya itu dia tambahkan dalam hidup kita. Giat dalam melakukan kehendak Allah. Pikirkan apa yang terbaik yang saya bisa berikan untuk Allah. Pikirkan apa yang seharusnya saya maksimalkan dalam hidup selama saya masih hidup. Yang berbicara tentang kehendak Allah dan bla 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 itu Tuhan akan tambahkan menurut kerelaan kehendaknya. Hudson Taylor, seorang misionaris, dia mengatakan bahwa ada Tuhan yang hidup. Dia telah berbicara di dalam Alkitab dan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan dia akan melakukan semua yang telah dia janjikan. Saya mengajak kita buka satu bagian Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 32 sampai ayat 22 sampai 27. Roma pasal 8. Roma pasal 8 32 sampai 37. Saya baca untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka?
Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah, atau pedangkah? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya tentang kerajaan Allah semua akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam menjalankan giat melakukan kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara-saudara, akan ada yang namanya penindasan, akan ada yang namanya kesesakan, akan ada yang namanya penganiayaan, akan ada yang namanya kelaparan, akan ada yang namanya ketelanjangan, akan ada yang namanya bahaya, bahkan akan ada yang namanya pedang. Tetapi ini dia, dalam kesemuanya itu saya dan saudara-saudara lebih dari pemenang. Jadi ayat ini tidak dikutip untuk kemakmuran. Kamu gak pernah giat bagi Tuhan, tuntut kemakmuran. Ini bukan bicara kita lebih dari pemenang. Artinya semua tuntutan kita dipenuhi dan memang kita hidup sebagai mental anak raja. Tidak perlu melakukan hal yang giat untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan tidak mau mengalami hal-hal ini, tapi mau mengalami yang namanya berkat. No, ini ayat ini tidak bicara demikian. Tapi sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan ketika kita ada di dalam hal-hal demikian, itu semua bisa datang kepada saya dan saudara-saudara. Tapi kita akan memiliki semua yang kita butuhkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Semuanya ditambahkan kepada saya dan saudara-saudara. Yang terakhir, argumen terakhir, mengapa kita tidak perlu khawatir, ada di ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Ada porsi untuk setiap hari. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap hari itu ada porsi untuk senang, setiap hari ada porsi untuk sulit. Jangan bawa kekhawatiran untuk besok, karena Tuhan akan tetap menjadi Tuhan untuk hari esok. Saudara-saudara, kekhawatiran akan masa depan kita yang tidak pasti itu hanya seperti beban yang berat. Dan itu beban yang Yesus tidak ingin kita tanggung. Karena Dia sudah tanggung semuanya. Dan kita tidak perlu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok ada Tuhan di sana yang menopang saya dan saudara-saudara. Saya ingat pujian ini. Waktu itu pujian ini saya nyanyikan pada saat malam tutup tahun di gereja lama di Jalan Raya Mandala. Pujian itu bilang, takut tahu akan hari esok, bahwa tangan Tuhan yang pegang. Dan masuk tahun itu bulan Maret, anak saya yang kedua dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan khawatir tentang hari depan. Bahkan ketika itu kematian datang, Tuhan ada di sana dengan tangannya yang kuat, menopang dengan cara yang ajaib. Apa yang membuat saya dan saudara-saudara khawatir? Khawatir itu bisa datang, tapi khawatir itu jangan sampai menguasai saya dan saudara-saudara. Kita punya Bapa di surga yang mengetahui segala sesuatu dan mengetahui dengan pasti apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan menurut kerelaan kehendaknya.